grow better and better life with MCI. Guys, sudah ada orang belum guys? Belum ada ya guys. Saling bergandeng tangan demi satu tujuan, bersama bangun masa depan. Yakin potensi diri, maju bersama kami. VSN siap mendampingi. VSN bangkitkan spirit MCI, bersama menjaga integritas. VSN bangun semangat MCI, bersama siap menuju sukses. Together we grow better and better life with MCI. Halo yang sudah hadir, apa kabar? Senang kita bisa berjumpa lagi di BBKT, belajar bareng Koko Tony ya. Kita udah berapa minggu ya? 3 minggu ya kagak BBKT. Kayaknya udah pada lupa sama BBKT. Enggak deh, ini BBKT perdana ya. Udah lupa mau observasi ya. Karena minggu kemarin saya ketiduran. Hari ini juga hampir ketiduran teman-teman ya. Gitu ya, sudahlah. Tapi ya bersyukur hari ini bisa bangun ya. Dibangunkan oleh alarmku. Hmm, Alarm terbaik ya. Jadi hari ini kita akan lanjut teman-teman belajar BBKT. Silakan diundang teman-temannya, member-membernya untuk belajar bareng. Hari ini kita mau bahas tentang basic step. Salah satu kita akan langsung mulai aja teman-teman ya. Siapapun yang menonton nanti bisa nonton siaran ulangnya ya. Siapa yang ngomong tadi? Jadi kalau di bisnis MC itu di support system kita di VSN ya ada dikatakan tentang 573 ya 573 di mana limanya ini adalah 5 langkah dasar atau basic step teman-teman. Dan ini banyak digaung-gaungkan tapi saya nggak tahu apakah ini sekarang ini masih diedukasikan ke tim di dalam atau tidak. Ya makanya saya hari ini coba untuk bahas tentang 5P. Kemarin sebenarnya pengen bahasnya tentang 4P. Cuman kayaknya kita bahas 5B, 5 angka dasar aja ya. Karena ini adalah bagian dari 5, 7, dan 3. 5 langkah dasar, 7 kebiasaan efektif pesan, dan 3 prinsip dasar. Oke, kita lanjut aja. Saya pakai slide teman-teman hari ini karena kan ada materinya juga. em, Slide-nya yang seadanya. Maksudnya saya tidak melakukan revisi lagi karena tidak ada yang perubahan sih harusnya sih. Oke, teman-teman bisa diundang ya member-membernya. Woi, udah pada chat ya. Pagi Bu Fahira, pagi Pak Bambang, Pak Bu Rizky. Jero, hai, halo. Halo Bu Nur Majidah. Ya, Gek Sutari hadir, mantap. Ali siapa Ali? Bali. Pagi Cici, Mama Bianca, Bu Pari Kecil, halo pagi. Oke, kita lanjut ya. So, teman-teman kita akan sharing tentang yang namanya basic step. Ya, ini adalah langkah-langkah dasar yang kita perlukan untuk bisa sukses di bisnis MCI. The basic step to success in MCI ya. Oke, so jadi kalau misalnya kita mau nanya siapa yang pengen sukses lebih sukses, pastilah Anda yang hadir di BBKT, observasi lagi. Anda yang hadir di BBKT pasti pengen lebih sukses bersama dengan MCI, makanya Anda hadir. Anda mau belajar, Anda mau terus belajar, Anda mau terus bertumbuh, pastinya Anda pengen berhasil ya. Dan seperti saya sampaikan sebelum-sebelumnya, BPKT itu kita akan lebih fokus membahas materi, tidak terlalu banyak bumbu-bumbu. Ya, semoga dengan pembelajaran ini Anda semakin tajam dan semakin piawai dan semakin expert dalam menjalankan bisnis MCI. Oke. Kalau kita pengen berhasil di bisnis MCI, jangan bertanya mampukah aku Tuhan. Oke teman-teman ya, banyak orang bertanya mampukah aku, bisa gak gua, bisa gak sih, aku bisa gak, mampu gak aku gitu ya. Terus dia mulai mempertanyakan Tuhan gitu kan. Kayaknya aku nggak bisa deh Tuhan. Ya padahal Tuhan yang udah meletakkan bisnis ini di dalam kehidupannya. Ya. Kalau kata Zig Ziglar teman-teman, sukses adalah eh, success is the maximum utilization of the ability that you have. Sukses itu adalah bagaimana kita memanfaatkan secara maksimal
segala kemampuan yang kita miliki, segala kemampuan teman-teman, ya. Kemampuan apapun itu ketika kita miliki, ketika kita mampu memaksimalkannya, menggunakan secara maksimal, kita pasti akan bisa berhasil, kata si Ziegler. Dan di bisnis MCI, dan kita semua memahami bahwa segala kemampuan, bak, skill itu adalah hasil dari pengetahuan yang terus dilakukan dan diasah, ya. Jadi kemampuan-kemampuan itu kadang-kadang kita mungkin belum punya di awal, ya. Tapi kalau kita terus melatihnya, mengasahnya dan punya pengetahuannya, kita pasti bisa memiliki kemampuan tersebut dan akhirnya dengan kita memaksimalkan kemampuannya, kita pasti bisa sukses. Jadi kalau kita minta sama Tuhan, jangan bertanya mampukah aku Tuhan. Don't asking teman-teman, tapi meminta, ya. Jangan bertanya tapi meminta. Jangan bertanya mampukah aku Tuhan, tapi mintalah mampukan aku Tuhan. Ya apa kalau misalnya ada di antara Anda yang saat ini dalam kondisi yang sedang terpuruk atau lagi sulit keuangan atau segala macam, jangan tanya mampukah aku Tuhan untuk berhasil di bisnis MCI, tapi mampukan aku Tuhan untuk berhasil di bisnis MCI. Ya teman-teman ya. Nah, dengan Anda sudah dimampukan oleh Tuhan, dengan Anda sudah yakin bahwa Anda akan dimampukan oleh Tuhan. Untuk sukses di bisnis itu pasti banyak jalan. Banyak jalan menuju Roma, teman-teman. Ya. Nah, pertanyaannya, kadang-kadang kalau kita belum mengerti tentang satu bisnis, kita nggak tahu kita mesti melakukan apa. Kita harus berjalan ke arah mana. Kita belum tahu, kita belum paham, teman-teman. Banyak, kayaknya kita pengen lakukan ini, itu, ini, itu banyak. Ya. Tapi kalau kita cuma menganalisa jalan-jalan yang kita punya, langkah-langkah yang kita punya, dengan segala keterbatasan kita, mencoba melakukan A, B, C, D, E yang kita belum tahu caranya, alangkah lebih baik jika kita mengikuti jalan yang sudah terbukti atau kita mengikuti cara yang sudah terbukti, teman-teman. Bener gak? Daripada kita nyoba sendiri, lebih baik kita pelajari dulu cara yang sudah ada. Kalau nanti sudah paham, dikembangkan silakan. Tapi kalau belum paham, jangan dikembangkan. Ikutin aja terus. Kalau kata Kokoreo, untuk yang namanya presentasi aja, itu tuh kita tuh nggak perlu yang namanya terlalu canggih-canggih. Ikutin aja dulu, kayak nyanyi teman-teman ya. Kayak nyanyi balonku ada 5 misalnya. Ya, kecil kecil kita diajarkan tuh kayak gitu. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Nah, ketika kita udah ngerti lagunya teman-teman, kita bisa berubah-ubah itu. Tapi kita tahu dulu nada awalnya. Ya, misalnya jadi kayak balonku ada 5 cia, rupa-rupa warnanya. Nah, kita bisa roba-roba teman-teman kalau kita sudah ngerti eh, dasar tuh kayak gimana. Sehingga kita tidak akan terlalu jauh dan hasilnya bisa lebih baik. Mungkin. Asalkan yang penting tahu dulu dasarnya. Betul teman-teman ya. Jadi ikutin dulu aja langkah-langkah yang ada di MCI kalau pengen berhasil di MCI. So, angka di MCI itu apa? Ya lakukan basic step aja. Basic step. Basic adalah dasar. Step adalah langkah. Artinya, steps adalah langkah-langkah. Artinya adalah kita cukup melakukan langkah-langkah dasar yang ada di bisnis MCI yang sudah terbukti membuat kami, leader-leader Anda, itu bisa berhasil dan memiliki kehidupan seperti ini. Gitu. Jadi nggak usah pakai cara-cara baru, apalagi nggak mau pakai cara yang sudah berhasil. Ya, apalagi cuman berharap doang pengen berhasil itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi lakukannya langkah-langkah yang sudah jelas-jelas terbukti. Nah, kalau kita bicara tentang jadi langkah-langkahnya apa Ton? Pertama-tama sebelum kita bahas tentang langkah teman-teman, kita perlu tahu bahwa kita MCI adalah sebuah kendaraan. Kendaraan yang tepat untuk apa tuh? Sudah lupa presentasi zaman dulu ya. MCI adalah kendaraan yang tepat untuk mewujudkan semua impian-impian Anda. Betul. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang MC teman-teman, MC adalah kendaraannya. Ya, dan untuk kendaraan ini bisa melaju, kita butuh supirnya. Ya, di mana hal ini karena MC adalah bisnis kita sendiri, maka MCI adalah kendaraan kita sendiri. Artinya yang mengemudi siapa? Kita. Anda, Anda dan saya, kita semua mengemudikan kendaraan kita masing-masing, yaitu MCI untuk menuju tujuan yang ingin kita tuju, teman-teman. Ya. Nah, cuman kendaraannya ada. Kita yang nyupir ada. Pertanyaan kita bisa nggak bawa mobilnya? Ya. Nah, bagaimana cara bawa mobilnya akan saya jelaskan sebentar lagi. Oke. Nah, tapi yang paling penting adalah apa?
ada kendaraannya, ada kitanya, dan kita juga perlu yang namanya bahan bakarnya yang disebut dengan impian, teman-teman. Ya, mobil ini tidak akan bisa bergerak tanpa yang namanya bahan bakar. Mobil Anda punya kendaraan di rumah, Anda tidak akan bisa menggerakkannya kalau Anda tidak memiliki bahan bakarnya. Dan bahan bakar itu apa? Namanya adalah sebuah impian. Halo, halo, halo. Yang Solo hadir, hadir, hadir. Thank you, thank you. Surabaya hadir, mantap ya. Jadi kalau kita bahas impian, teman-teman, polisi pernah berkata, ya, if you can dream it, you can do it. Punyalah impian yang besar, teman-teman. Ya, harus berani bermimpi besar. Big dream. Karena apa? Karena segala kesuksesan itu, 90% kesuksesan itu berawal dari sebuah impian. Impian, ya. Kalau ada impiannya, maka 10%-nya apa, kalau nih? 10% itu cuma teknis. Pengetahuan, knowledge, skill itu teknis, teman-teman. Itu cuma 10% mempengaruhi kehidupan kita. 10% mempengaruhi bisnisnya kita. 10% mempengaruhi kesuksesan kita. Karena apa? Karena kalau impiannya besar, kita belum tahu pengetahuan, kita akan cari tahu. Impiannya besar, kita belum tahu cara, kita akan cari tahu caranya, teman-teman. Beda hanya kalau misalnya impiannya kecil. Impiannya kecil, skillnya kecil, caranya nggak tahu, dia nggak akan mau cari tahu bagaimana caranya untuk bisa berhasil. Dia nggak akan cari tahu bagaimana caranya untuk bisa melakukannya. Misalnya, ada orang yang punya impian, dia pengen bikin punya sebuah restoran, ya, menjual spaghetti yang nikmat. Dia punya impian bagaimana orang-orang datang, menikmati spagettinya dan bilang, wah, delicious, wah, eh apa bla bla gitu ya. Wah, enak banget gitu ya. Nah, orang-orang yang punya impian besar seperti itu, teman-teman, yang bisa membayangkan, menggambarkannya, mengimajinasikannya, merasakan ketika muncul perasaan ketika ketika orang mengatakan, "Wih, gila enak banget." Dia tahu rasanya seperti apa, teman-teman. Dia akan mencari cara bagaimana cara membuat spaghetti yang enak. Tapi kalau misalnya kita nih, kita nggak punya impian punya restoran, kita nggak punya impian buat bikin spaghetti yang enak. Tiba-tiba kita disuruh bikin spaghetti yang dibikin spaghetti. Kita akan lakukan apa adanya, teman-teman. Bahkan kita akan nggak akan mencari tahu gimana caranya supaya spaghetti ini tuh rasanya tuh enak, ya. Itulah perbedaan antara orang yang memiliki impian dengan orang yang tidak memiliki impian, teman-teman. Jadi pastikan Anda membuat buku impian Anda. Pastikan Anda memiliki impian-impian Anda. Impian-impian yang besar, impian-impian yang menggerakkan Anda. Bukan impian titipan Upland. Bukan impian titipan Crossland. Bukan impian titipan Pak Hendra, Pak Wilson, Pak Yohanes, Pak Wendy. Bukan. Tapi impian Anda sendiri, teman-teman. Impian Anda yang menggerakkan. Misalkan Anda pengen punya impian, pengen beli mobil. Ya, nggak harus Mercedes-Benz. Nggak harus BMW, teman-teman. Nggak harus Pajero Sport. Kalau impian Anda adalah Innova Genik, nggak apa-apa, gas. Zaman sekarang, impian Anda adalah B, apa namanya? BYD, nggak apa-apa, gas, teman-teman. Impian Anda sekarang model, aduh ya ampun, banyak banget sekarang model-model mobil ya. Impian Anda adalah model, gas. Impian Anda adalah Cherry, gas, teman-teman. Ya, nggak usah pusingin omongan orang lain. Karena ketika Anda sudah mencapai impian itu, yang paling penting adalah Anda mewujudkannya. Itu akan membantu Anda, ngeboost Anda untuk bisa mencapai impian-impian yang lebih besar lagi. Impian Anda adalah handphone misalnya, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy S25 misalnya. Gas. Impian saya cuma Oppo, Koto ini gas. Impian saya apa ya? Ya, apapun impian Anda, teman-teman. Yang penting Anda buatlah impian Anda. Buatlah buku impian Anda, teman-teman. Dan Anda gas. Dan Anda, ketika Anda mewujudkan, Anda akan semakin dekat dengan impian-impian besar Anda lainnya, teman-teman. Ya, jadi buatlah dream book. Nah, teman-teman kalau misalnya bingung mau tulis di mana, VSL sudah menyediakan alat bantu namanya Dream Book. Anda bisa beli ini di stokis atau substokis terdekat di kota Anda, atau Anda bisa belanja ketika TikTok Live, ya, VSL melakukan TikTok Live. Anda bisa beli ketika momen-momen itu ya. 35.000 aja, tapi ini bisa membantu Anda bisa mewujudkan mencapai tujuan-tujuan hidup Anda ya. Nah, ini kalau teman-teman boleh lihat ya. Bentar, guys, bentar. Ya.
Nah, ini saya mau sharing, guys. Seberapa penting toh Kotoni impian? Ini saya akan lebih panjang di sini lah ya. Karena ini adalah kuncinya, teman-teman. Ya, ntar saya hilangin background saya dulu karena saya mau menunjukkan sesuatu. Oke. Saya pernah membuat ini. Ya, ini kelihatan ya. Lemnya tuh bekas banget ya. Ini waktu itu saya buat yang namanya, saya ambil gambar-gambar di sosial media, di Google, bukan di sosial media, di Google ya. Waktu itu bukan pakai Google, pakai Yahoo masih. Yahoo Search ya. Jadi saya punya impian-impian yang saya tempel-tempel di aplikasi Paint, saat itu masih jadul banget di komputer. Terus saya save pakai disket ya. Terus saya print di daerah Binus di Jakarta ya. Nah, ini saya buat seperti itu, teman-teman. Nah, coba tuh ini. Ya, susah lah rupanya ya. Tapi intinya, saya membuat ini juga karena apa? Karena Pak Yohanes. Ya, waktu itu saya ditanya sama Pak Yohanes. Bro, saya tanya Pak Yohanes, Pak Yo, gimana caranya supaya saya bisa lebih cepat lagi mencapai pencapaian di bisnis MCI? Pak Yo nanya, lu udah punya impian belum? Udah bikin buku impian belum? Saya bilang ke Pak Yo, enggak, males. Kenapa males? Karena nggak pernah nyampe. Jujur aja banyak impian-impian yang dulu sebelum ketemu bisnis MCI itu yang kayaknya is too good to be true. Gitu teman-teman ya. Nah, terus Pak Yo bilang, bikin bro. Lu mesti bikin impian. Ya, saya nurut kata Aplen. Saya bikin impiannya, saya tempel di dinding di belakang TV. Jadi depan saya TV nih, ya tembok, saya tempel di atas TV gitu. Supaya apa? Kalau saya lagi malas-malasan, saya bisa lihat gambar-gambar saya, ya teman-teman ya. Dan ya sejujurnya ini juga too good to be true ya. Ya pengen punya rumah segede gini, bayang itu. Ya kan, dulu pengen punya rumah seperti ini. Tapi ya kalau dibilang dulu ini rumah juga. Sekarang rumahnya udah segini nonton. Belum sih. Ya, baru rumah yang saya tinggal ini mungkin baru seper tiga perempatnya ya saat ini. Tapi kalau misalnya totalnya sama rumah-rumah yang lain lebih gede ya. Terus pengen punya mobil Mercedes-Benz dulu ya. Foto-foto di mobil orang gitu kan. Sama sih gimana sih? Nah, nih ya, foto-foto di mobil orang. Apakah kebeli foto nih? Kebeli yang baru waktu itu seri E250. Tapi akhirnya saya jual karena nabrak depan. Saya ganti BMW. Lagi BMW mau jual ya karena udah udah cukup lah waktunya ya. Saya punya Avanza kebeli, motor sport kebeli segala macam. Pokoknya ini semua kebeli teman-teman. Bermula dari mana? Dari yang namanya impian. Jadi buat Anda hari ini, kalau misalkan Anda masih belum memiliki buku impian, saran saya adalah bikin. Saran saya adalah punya. Cari gambar-gambarnya semua. Anda tempel aja. Anda nggak perlu tanya apakah ini mungkin, apakah mungkin Tuhan nggak usah. Ya, minta aja sama Tuhan. Karena ketika mintalah maka kau akan diberi. Ya teman-teman ya. Bentar guys. Udah tabung apa ya? Mau ngosongin teko jadi mesti ngisi air. Apa mana tadi? Ya, mintalah maka kau akan diberi teman-teman. Jadi, dan kita jangan batasin kuasanya Tuhan. Ya, kadang-kadang orang tuh suka merasa minder tanpa mereka sadari mereka sedang membatasi kuasa Tuhan. Jangan ya dia, jangan. Asik. Ya, yuk kita lanjut ya, kita lanjut. Bentar, saya pasang saya punya ini dulu ya, background dulu ya. Jadi intinya teman-teman buatlah impian Anda. Dan kalau Anda, saya boleh cerita teman-teman dari apa yang tergambar di wall dream wall saya teman-teman ya. Itu sudah terwujud semua loh. Iya loh, amazing ya. Nggak nunggu 15 tahun di MCI. Ya, 13 Pak. Hanya 12 tahunan lah. Ya, itu terwujud semua. Teman-teman, jadi jangan meremehkan impian. Dan jangan meremehkan kendaraan Anda, yaitu MCI ya guys ya. So, kita lanjut. Siapa di sini yang sudah punya impian? Coba ketik di kolom komentar ya. Cuma ketik punya aja, ya nggak usah ketik impiannya Anda apa. Itu ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, Hardiana kemarin baru beli mobil ya. Keren ya. Congratulations Mbak Hardiana ya. Oke, jadi buatlah impian dan lindungilah impianmu dari pencuri impian teman-teman ya. Karena banyak sekali orang-orang yang
mencoba untuk menghancurkan impian Anda. Orang yang negatif terhadap Anda itu banyak. Lebih banyak daripada orang yang positif sama Anda, teman-teman. Jujur aja. Orang yang ingin merendahkan Anda itu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang ingin Anda naik. Orang-orang ini yang ingin menjatuhkan Anda itu lebih banyak daripada orang-orang yang ingin mengangkat Anda, teman-teman. Jadi jangan salah pilih teman, ya. Jangan salah pilih taruh telinga Anda. Khususnya kepada siapa? Khususnya yang tidak berbicara, yang kita dengarnya tidak dari telinga. Yang lebih berbahaya dari siapa? Ketika kita mendengarkan sebuah kata-kata yang tidak kita dengar dari telinga, tapi kita dengar dari dalam hati. Hati kita sendiri, teman-teman. Itu yang berbahaya. Ya, orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling bisa menghancurkan kita atau paling bisa mendukung kita, itu siapa? Diri kita sendiri. Hati-hati. Ya. So, kita akan bahas teman-teman langkah pertama, yaitu langkah pertama adalah kita membuat daftar nama, teman-teman ya. Ini sebenarnya di VSN, di Mail Journey sudah diajarkan, teman-teman bisa bisa lihat ya. Jadi buat langkah pertama adalah membuat daftar nama. Kalau Anda mau presentasi, teman-teman ya, saran kami adalah Anda buat daftar namanya. Ya, Anda buat seperti ini. Ada nama, alamat, nomor handphone, FAST, SP, dan keterangan. Ini cara sederhananya, teman-teman. Oke? Nah, di bawah sini Anda bisa lihat ada tulisan FAST, Finansial, Ambisi, Supel, Teachable, dan Skala Prioritas. Ya, kalau Anda yang hari ini mengikuti dan Anda masih baru, Anda belum paham tentang ini, Anda nonton ini, Anda catat ya, ketulis di sebelah catatan Anda, bilang tanya Upland. Oke, supaya apa? Anda bisa komunikasi sama leader Anda dan Anda bisa belajar bareng sama beliau, sama leader-leader Anda ya. FAST maksudnya apa, Ton? Maksudnya gini, kita punya teman-teman di sini ada nama Pak Yohanes, Pak Richard, Pak Wendy, Pak Andri, Bolivia, Pak Kurnia, Pak Andi gitu ya misalnya ya. Nah, kita tulis nama-nama teman-teman kita nih, teman-teman. Ya, teman kita kan banyak nih. Anda, kok teman saya sedikit? Masa? Coba lu nikah, ya kan? Berapa banyak yang diundang? Nikah dengan kondisi pokoknya megah, mewah, di gedung yang besar, unlimited jumlah orangnya. Coba kita mau tahu siapa aja yang bakal Anda undang, ya. Nggak dibatasi undangannya berapa orang. Oke? Pasti ada ribuan itu, ya. Temennya si ini, si ini, si ini, si ini, si ini. Gue undang semua, ya kan? Karena duit nggak masalah, asik. Anda tulis, teman-teman. Ya, alamat nanti aja, HP ya, nanti aja. Nah, yang paling penting adalah FAST ini. Anda perlu isi. Bentar. FAST ini maksudnya adalah apa? Kita akan mencoba mengkategorikan orang-orang ini adalah orang-orang yang potensial atau tidak, gitu ya. Jadi kalau kita lihat F ini finansial, kita akan memberikan tanda angka itu angkanya satu, sorry, mana yang kelihatan? Satu atau dua atau tiga. Oke? Nah, satu itu artinya dia di bawah kita, dua artinya dia sama dengan kita, tiga artinya dia di atas kita. Oke? Nah, jadi kalau misalkan nih, finansial, Yohanes, dua, berarti misalnya Yohanes, misalnya dia keuangannya sama kayak saya, berarti dua finansial kan? Yohanes ambisinya gimana? Wah, dia ambisius banget di atas saya, tiga. Dia orangnya supel gak? Oh, sama kayak saya lah. Ya kan? Dua. Atau dia orangnya tipenya yang kagak ada dia nggak rame. Pokoknya rame banget orangnya. Kasih skor tiga, teman-teman. Orang teachable gak? Sama kayak saya. Kadang-kadang malas belajar. Kadang-kadang rajin belajar. Dua. Gitu. Ya. Richard. Finansialnya dua. Ambisinya tiga. Supel gak? Supel banget. Teachable gak? Ya gitulah sama kayak saya. Dua. Ya kan? Wendy. Finansialnya di atas. Ambisinya di atas. Supel gak? Ya sosok lah sama kayak saya. Teachable gak? Rajin banget. Tiga. Nah, teman-teman setelah Anda bikin FAST ini, ya, setelah Anda bikin FAST ini, Anda totalin teman-teman ke sini. SP itu adalah totalnya. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. Nah, orang-orang yang kita kerjakan di awal-awal adalah orang-orang yang skornya di atas 8 ya, 9, 10, 11, 12. Karena maksimal kan sampai di angka 12, teman-teman. Ini yang kita prioritaskan. Kita kasih tanda bintang, orang-orang star yang perlu kita prioritaskan, teman-teman. Nah, orang-orang yang di bawah angka 8 ya, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya
Dibilang nggak potensial nggak juga karena kita tidak pernah tahu siapa orang di belakang mereka atau teman-teman mereka siapa. Tapi intinya orang-orang bintang ini Anda prospeklah bersama dengan leader Anda, orang-orang yang di bawah angka 8 Anda bisa buat latihan prospek ya. Jadi kalau di awal-awal itu jangan langsung cari orang yang, dia potensial nih. Jangan. Anda latihan dulu kepada orang-orang yang tidak potensial. Ya, kalau Anda presentasinya sendiri. Karena apa? Karena kalau misalnya ketemu dengan orang-orang yang tidak potensial, istilah kata dalam tanda kutip ya, nggak join nggak apa-apa, gitu ya, nggak bikin Anda bersedih hati, gitu. Ya, jadi itulah sebabnya kalau Anda mau belajar presentasi, presentasi kepada orang-orang yang ya biasa-biasa aja. Tetapi tetap lakukan presentasi secara maksimal. Supaya apa? Sekali lagi, kita tidak pernah tahu siapa orang-orang di belakang mereka. Siapa tahu orang itu tidak potensial di awal, tapi ternyata dia punya saudara yang skornya itu 3 3 3 3 3 dan dia adalah saudara kesayangan. Ketika dia bergabung, ya saudaranya ditawarin, saudara ikut dan saudaranya yang berkembang. Jeder, Anda menemukan seorang diamond baru di jaringan Anda, teman-teman ya. Nah, buatlah satu daftar nama teman-teman. Buat tertulis dan jangan pilih-pilih ya teman-teman ya. Jadi buat ditulis di buku, jangan di handphone, jangan cuma dihafal, dan jangan pilih-pilih. Tulis dulu yang namanya 100 nama, kemudian bikin FAST-nya, baru tulisin nomor handphonenya, baru Anda kontak ya. Baru lakukan langkah kedua, yaitu apa? Buat janji temu. Janji temu yang dimaksud di sini adalah apa teman-teman? Anda kontak teman Anda, kemudian Anda janjian sama dia, kita ketemuan yuk, kita ngobrol yuk, gitu. Ya. Gimana caranya Ton dalam janji temu? Yang pertama adalah buat janji terlebih dulu dengan tim leader Anda kalau Anda mau presentasi bareng leader. Oke? Jangan tiba-tiba Anda bilang sama saya, misalkan Anda adalah member saya, tiba-tiba hari ini ngomong gini, kok Tony jam 11 ada waktu kak? Nggak ada, gitu ya. Nggak boleh, nggak bisa mendadak teman-teman, karena leader Anda pun punya jadwal. Kemudian memiliki siap pembenar bahwa Anda adalah pemberi peluang ketika membuat janji, undang 2 kali lipat, undang pasangannya dan gunakan telepon atau WhatsApp call. Ya, jangan pakai chat kalau bisa, teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita ngechat, chatnya sekarang dibalasnya sore, dia balas sore, kita bacanya pagi, repot ya. Jadi lebih baik menggunakan telepon atau WA call. Nah, ini langkah-langkah membuat janji, teman-teman ya. Yang pertama adalah basa-basi singkat. Jadi ngobrol itu di awal, kita ya cari-cari kabar itu boleh lah. Tapi jangan sampai kita kepanjangan ngobrolnya. Kadang-kadang ngobrol panjang orang tuh suka didengerin gitu ya. Tapi nggak mau ngedengerin kan. Nah, takutnya tuh kita ngobrol kepanjangan, akhirnya dia nanya-nanya. Emang lu bisnis apa? Lu mau ngapain? Lu bisnis apa? MLM, bla bla bla. Akhirnya Anda harus presentasi di dalam telepon. Ya. Ingat, ini kita membuat janji bukan melakukan presentasi. Jadi kita tidak melakukan presentasi di telepon. Kemudian yang kedua adalah pakai kemukakan acara alasan bicara singkat. Maksudnya apa kok Tony? Biar kita tidak terlalu panjang ngomongnya, di awal itu kita perlu bilang alasannya. Kalau kita nggak bisa lama-lama teleponnya. Ya jadi misalnya bilang gini, sorry nih bentar lagi kan gue mau ketemu orang nih. Gue cuma pengen make sure satu hal nih. Lu hari ini sama hari itu ada kosongnya jam berapa? Ya, jadi alasan bicara singkat itu, habis ini saya mau ketemu orang lah, habis ini saya mau masak lah, habis ini saya mau nyuci lah, habis ini saya mau apalah gitu kan. Baru kemudian Anda kosongkan waktu prospekan Anda dengan cara tadi nanya, hari ini atau hari itu lu ada waktunya kosong kapan? Gitu. Tujuan untuk apa teman-teman? Kalau kita buat janji sama orang, kita jangan tanya bisa ketemu kapan, karena dia akan blank langsung. Dia akan nge-review jadwal dia seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu ke depan. Kayaknya sibuk deh. Kayaknya gue lagi sibuk deh. Nanti deh kapan-kapan gue kabarin. Gitu teman-teman ya. Jadi Anda perlu mengosongkan waktu Anda yang menentukan. Kira-kira waktu dia kosongnya kapan sesuaikan juga dengan jadwal leader Anda ya. Kalau Anda bareng sama leader Anda. Jadi misalkan, dan berikan selalu 2 pilihan waktu. Contoh misalnya hari ini adalah hari Selasa. Anda mau bawa janji untuk hari Kamis atau hari Jumat. Maka Anda bisa tanya, eh misalkan saya bicara sama siapa ya? Misalkan di sini ada Bu Raras ya. Bu Raras, Bu Raras hari Rabu atau sorry, hari Kamis atau Jumat lebih kosong hari apa? Oh, mungkin Bu Raras bilang, oh hari Jumat saya kosong. Oke, baru teman-teman. Begitu Jumat dia bilang dia lebih kosong, langsung oke. Jumat enaknya kosongnya jam berapa ya? Setelah makan siang atau sebelum makan siang? Oh, saya kosongnya malam. Oh, malam ya. Jam berapa tuh? Jam 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 6 atau jam 7? Selalu berikan 2 pilihan waktu, teman-teman. Ya, agar dia bisa memilih antara A atau B.
Jangan tanya jam berapa. Jangan berikan pertanyaan terbuka. Nah, itu namanya pertanyaan terbuka sama pertanyaan tertutup ya. Pertanyaan terbuka tuh kayak jam berapa, makan apa, di mana, kapan. Nah, itu pertanyaan terbuka, teman-teman. Tapi kalau pertanyaan tutup, artinya kita memberikan pilihan waktu. Ya, A atau B atau C atau D gitu loh. Atau D atau A gitu ya, teman-teman. Itu namanya memberikan pertanyaan tertutup. Jadi kosongkan waktu prospeknya, terus jawab buat janji temu, ya kan? Jadi undang ke home meeting kah atau presentasi one on one atau VIP FYP online dan jawab pertanyaan singkat dan akhir pertanyaan dengan pertanyaan. Maksudnya apa kata nih? Misalnya dia nanya, ini MLM ya? Jangan anda langsung jelasin. Oh iya, ini MLM enggak. Tapi anda tanya dulu, maksudnya yang dimaksud dengan MLM apa bro? Gitu. Yang dimaksud dengan MLM apa Bu Raras? Kayak gitu ya teman-teman. Jawab pertanyaan singkat dan akhir pertanyaan dengan pertanyaan. Dan kemudian konfirmasi. Oke, Bu Laras ya, hari Jumat jam 7 ya kita ketemu di eh eh apa namanya? Di Town Square ya, Cia. Apa ya, Mak ya? Ya, jadi kita jawab pertanyaan singkat. Sorry, kita konfirmasi. Oke, jadi kita hari Jumat jam 7 kita ketemu di Town Square ya nanti ya. Nanti kita carilah coffee shop di sana. Oke, siap. Oke, thank you. Sampai jumpa nanti hari Jumat ya. Oke, udah teman-teman. Titik, tutup teleponnya. Ya, jangan dibahas-bahasin lagi, jangan lanjut lagi ngobrolnya. Oke? Oke lah, wajib jelas. Dan yang paling penting adalah apa? Lakukan sambil tersenyum. Ya, ini kita mau coba nih teman-teman ya. Kita mau coba. Kita mau praktek sedikit. Apa bedanya ngomong sambil tersenyum dengan ngomong tidak tersenyum? Coba Anda merenggut mukanya, emosi gitu ya, kayak merenggut gitu mukanya, jutek lah, jutek. Terus Anda ngomong, aku sayang kamu. Gitu. Sambil muka begitu, pakai nada, pakai intonasi. Bisa nggak ngomongnya tuh kayak lebih lembut atau mengena hati? Nggak bisa. Ya, bilang I love you. Nggak bisa tuh pakai nada yang lembut tuh, nada-nada mesra tuh nggak bisa kalau muka lagi merenggut. Tapi kalau muka lagi happy, ya, I love you. Ya, itu pasti bisa teman-teman ya kan? Jadi ketika kita buat janji juga kita harus pakai wajah tersenyum. Kenapa? Ketika kita tersenyum teman-teman, nada-nada yang keluar dari mulut kita itu akan lebih enak untuk didengar. Setuju? Yang setuju komen di kolom chat. Ya, setuju kok. Iyalah, pasti setuju ya. Jadi pastikan lakukan sambil tersenyum. Oke, kalau pasangan suami istri itu kalau ngomong sesuatu itu pastikan kalau pengen menyampaikan sesuatu itu tarik nafas dengan panjang, hembuskan, terus ngomongnya sambil tersenyum, gitu ya. Oke, bungkus ya, bungkus. Lanjutlah. Gua ada janji nih habis ini. Nah, angka ketiga adalah presentasi teman-teman. Ya, ini juga ada di Million Journey. Yang belum belajar di Million Journey sih keterlaluan ya, rugi sekali Anda ya. Jadi, Million Journey itu langkah ketiga adalah presentasi. Nah, presentasi itu kita membangun dengan beberapa poin teman-teman. Ada frameworknya, ada platformnya, ada urutannya. Ya, yang pertama kita membangun trust, kedua adalah kita membangun kebutuhan, menggali kebutuhannya dia, ketiga adalah kita memberikan solusi, dan keempat baru kita mencoba untuk closing. Ya, jadi bangun trust, gali kebutuhan, kasih solusi, baru kita closing. Nah, jadi trust. Trust itu adalah kita pertama-tama yang paling penting adalah apa? Ketika Anda sudah ketemu sama mereka, tampilkan diri Anda yang terbaik dari penampilan, cara bicara, dan sikap, teman-teman. Ya, karena kalau misalnya orang yang begitu ketemunya posisi kondisinya udah kayak lusuh gitu ya, kayak kusam, kucel gitu ya. Orang ketika ngeliat juga akan bilang, ah gila, ini mah orangnya gimana ya? Gitu. Jadi tampilkan diri Anda yang terbaik. Kok saya memang wajah saya kusam kok, saya agak susah kok, eh, saya susah cari baju. Nah kalau wajah Anda kusam, Anda perlu berolahraga, teman-teman. Ya karena berolahraga itu dipercaya dapat mempercantik aura yang keluar dari kulit Anda. Termasuk ketika Anda menggunakan MyFiber untuk membuang racun-racun toksin dalam tubuh Anda, dan juga Anda memperbaiki pola tidur Anda, pola makan Anda, ya, Milioner bisa membantu, dan juga pastikan NR sama glukola atau H2SOP untuk kecantikan Anda. Jailah iklannya banyak banget ton, panjang. Der, 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 der. Tapi memang begitu adanya teman-teman ya. Anda lihat wajah saya ini. Aduh, teman-teman dulu mah nggak kayak gini ya.
Karena apa teman-teman mau aja saya seperti ini? Karena MCI, ya kan? Karena produk-produk MCI, karena bonus-bonusnya juga, gitu ya. Jadi trust, tampilkan diri Anda yang terbaik dari penampilan, cara bicara, dan sikap. Nah, kedua adalah kita bangun needs-nya dia. Gunakan form, ya, gali gali dia. Jadi keluarganya kah, pekerjaannya kah, rekreasinya kah, atau motivasinya dia dalam hidup ini, ya. Kita bisa menggali kebutuhan. Misalnya kita nanya tentang family, gimana keluarga, sehat-sehat? Oh ya, sehat-sehat. Mama gimana? Kalau masih ada orang tuanya, ya. Mama gimana mama? Ya biasalah orang tua namanya wanita ya, mama ya, kaki udah mulai sakit-sakit. Oh, kok bisa? Jangan langsung bilang, oh gua ada produk nih buat bantu nih. Jangan bilang teman-temannya. Tapi, oh kok bisa? Oh udah berapa lama? Oh udah berobat apa aja? Wih udah habis berapa tuh? Sebenarnya nanti Anda baru masuk ke dalam memberikan solusi. Nah, menjual itu bukan tentang meyakinkan. Tetapi menjual itu selalu tentang membantu orang lain, kata Mark Cuban. Ya, ini kalau di dalam di dunianya si siapa namanya? Ini dia di apa sih? The Shark ya, The Shark ya. Shark itu orang-orang kaya di Inggris yang kemudian berbagi, bukan berbagi lah, yang pitching-pitching ada bisnis apa yang baru mereka tuh invest di sana ya, semiliar, 2 miliar gitu ya, uang receh lah buat mereka. Nah, menjual bukan tentang meyakinkan, menjual satu tentang membantu orang lain ya teman-teman ya. Barulah kita kasih solusi. Oh sebenarnya kita ada loh produk yang bisa bantu. Sebenarnya gue jual loh. Eh sebenarnya kemarin ada tuh teman saya. Anda pokoknya Anda pakai belajar testimoni lah, cara bikin testimoni ya. Di beberapa kota sudah saya ajarkan dan sebenarnya sih di teman-teman Anda yang leader-leader Anda sudah belajar di VSU sudah pernah belajar tentang bagaimana caranya membuat sebuah storytelling tentang memberikan testimoni ya. Anda berikan testimoni baru kemudian itu memberikan solusi buat mereka. Mereka akan lebih mudah menerima. Oh ya, kok bisa ya? Baru mereka akan tanya-tanya teman-teman. Dan disitulah baru Anda coba untuk closing. Jadi gimana? Anda mau beli satu paket atau 3 paket sekaligus? Gitu. Kalau nanya bisnis, jadi Anda mau join 3 ID atau 7 ID sekaligus, gitu. Ya, ingat berikan pertanyaan tertutup. Jangan tanya lagi gimana mau join apa enggak. Jangan berikan pertanyaan terbuka teman-teman. Tapi berikan pertanyaan tertutup. Ya, bungkus, bungkus lah ya, gitu ya. Dan manfaatkan setiap promo dari perusahaan. Kayak sekarang lagi nggak ada hubungan sama yang namanya apa? Oh, ada juga ya. Jadi ini kan kita ngomongin tentang sukses di bisnis MCA ya. Jadi manfaatkan setiap promo dari perusahaan teman-teman. Setiap paket, setiap program-program dari MCI, pastikan Anda edukasikan kepada tim. Pastikan Anda ngerti. Pastikan Anda tahu. Konsultasi sama leader. Ini ada promo kayak gini maksudnya apa? Tanya ya teman-teman ya. Kadang-kadang leader Anda mikir Anda udah tahu sehingga dia nggak ngasih tahu lagi. Kalau Anda nggak tahu, Anda tanya teman-teman ya. Manfaatkan setiap promonya. Sehingga apa? Sehingga Anda bisa mendapatkan percepatan dalam bisnis MCI. Jadi kalau di presentasi bangun trust, ya pakai penampilan yang baik, cara bicara dan juga sikap yang baik, gali kebutuhannya dia, gak coba kasih solusi, baru kita coba untuk closing, ya teman-teman ya. Nah di tengah-tengah ini ada video dari Pak Yohanes VSN Handling Objection, Anda bisa cari di YouTube ya, judulnya VSN Handling Objection dari Pak Yohanes. Nah ini untuk apa? Mau untuk mengatasi keberatan-keberatan yang mungkin terjadi teman-teman. Nah kadang-kadang orang suka stres ketika ada keberatan ya. Maksudnya apa? Tapi saya bukan begini, tapi saya begitu. MLM kan gini. Jangan panik, teman-teman. Ya, jangan panik. Ketika ada orang yang mengatakan sesuatu, itu lebih baik ketimbang orang tidak mengatakan sesuatu. Orang yang bilang, tapi MLM bukannya seperti ini. Itu lebih baik ketimbang orang yang ketika ditanya, gimana Pak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Jadi gimana? Eh, mau join sekarang atau besok? Ya, saya pikir-pikir dulu. Yang dipikir apa nih Pak? Ya, adalah boleh lah Cita, biar nanti saya Tony bantu jawab nih. Enggak lah, biar nanti saya pikirin dulu. Itu lebih susah teman-teman ketimbang gimana Pak? Ada pertanyaan kah? Ya kan kata orang MLM tuh gini-gini ini. Itu gimana Ton? Itu lebih enak teman-teman ketimbang orang yang diam aja kayak tadi. Gitu. Nah, bagaimana cara ngejawabinnya? Ya teman-teman tadi Anda bisa nonton di sini ya. Anda bisa cari di VSN Handling Objection. Ketika ini di YouTube nih. VSN Handling Objection. Anda akan dapatin videonya Pak Yohanes. Ya, gitu. Oke, Lex. Lanjut ya. Langkah ketiga udah selesai. Kita lanjut ke langkah keempat yaitu follow up, teman-teman. Setiap orang yang sudah bergabung, join nggak join, Anda follow up. Ya.
Kalau belum join di follow up biar join. Kalau sudah join Anda follow up untuk bisa pakai produknya dianya biar lebih rajin gitu. Ya. Nah, follow upnya kapan, Ton? Follow up 2 kali 24 jam. Nah, kalau kita berbicara tentang presentasi, teman-teman, banyak orang gagal closing karena tidak melakukan yang namanya follow up. Ya. Dari 10 orang kita bicara tentang yang namanya hukum Pareto, teman-teman. Ya. Dari 10 orang yang kita presentasi mungkin ya 2 orang yang closing lah ya. Tapi intinya banyak orang gagal closing karena tidak melakukan follow up. Karena saya melihat sendiri banyak saya teman-teman ya orang-orang yang iya kemarin saya dipresentasi cuman orangnya kemudian ngilang gitu ya. Padahal bagus saya pengen itu cuman ya orangnya kayaknya nggak serius gitu. Kita dibilang kagak serius loh teman-teman. Kita dibilang kelihatannya kagak serius loh kalau kita nggak lakukan follow up loh teman-teman. Tapi ada nggak orang yang di follow up, follow up, follow up, tapi nggak closing closing? Ada. Tapi ketika di follow up yang keenam kali, tiba-tiba dia mau datang ke pertemuan, tiba-tiba dia langsung closing on the spot. Kita nggak pernah tahu teman-teman. Ya. Dan rata-rata sebenarnya kalau orang marketing bilang, rata-rata itu orang akan closing di follow up yang kelima atau keenam. Jadi pastikan Anda melakukan proses follow up. Kok Tony gimana cara follow upnya Kok Tony? Nah, untuk cara follow upnya saya akan kasih tahu sebuah cara simpel teman-teman. Ntar ya saya buka dulu. Saya coba dulu ya. Oke. Kita tuh sekarang itu sudah punya teman hebat. Namanya siapa? Sorry. Namanya adalah ChatGPT, teman-teman. Ya, namanya ChatGPT. Oke. Ini close dulu ya. Jadi, kita punya teman namanya ChatGPT. Anda bisa download ya teman-temannya di Android ataupun iPhone ChatGPT yang gambarnya tuh kayak gitu tuh. Yang kayak sebelah sini. Oh, dari OpenAI ya. Yang sebelah kiri atas ya kelihatan lah ya. Nah, kita bisa tanya. Misalkan ini ya. Kemarin bukan. Panggil halo dulu. Halo. Kemarin saya ada presentasi orang. Presentasi orang pria usia 50 tahun. Katanya masih mau pikir-pikir dulu. Aku udah jelasin sih tentang produk sama bisnisnya, bisnis MCI. Enaknya aku follow up dan via chat bilangnya atau ngomongnya gimana ya biar terkesan smooth tapi tetap bikin pengen closing. Hehehe. Nih teman-teman nih maksudnya aku kasih gini ya. Ini kita buat belajar dulu nih sebelum nanti kita mulai terlatih untuk melakukan yang namanya follow up gitu ya. Sorry ini tambahin dulu nih promnya nih. Halo, saat ini bertindaklah sebagai master di dunia penjualan. Titik. Oke ya. Halo, saat ini bertindaklah sebagai master di dunia penjualan. Kemarin saya ada presentasi orang usia 50 tahun. Katanya masih mau pikir-pikir dulu. Aku dijelasin sih tentang produk sama bisnis MCI. Enaknya aku follow up via chat bilangnya atau ngomong gimana ya. Biar terkesan smooth tapi tetap bikin closing. Dibikin pengen closing. Kita enter teman-teman. Ceder. Nah, biarkan chat GPT berpikir. Dalam pola seperti ini kuncinya tetap hangat, tidak menekan, dan tetap ada urgensi dan dorongan halus untuk bertindak. Karena dia usia 50 tahun, pendekatan yang sopan, personal, dan menunjukkan perhatian bisa sangat efektif. Ini teman-teman tuh, langsung berikut contoh script follow up via chat yang smooth tapi tetap mendengar. Halo Pak, saya kepikiran Bapak hari ini gimana kabarnya? Saya ingat Bapak bilang mau dipikir-pikir dulu soal produk dan bisnis MC kemarin. Saya paham banget keputusan begini memang perlu pertimbangan.
Cuma saya kepengen gini Pak, kalau ternyata ini bisa bantu kesehatan Bapak dan jadi peluang baru yang nyambung sama kebutuhan Bapak sekarang, kira-kira apa yang masih bikin ragu? Siapa tahu saya bisa bantu jawab. Tuh, teman-teman, ini versi pertama. Versi kedua nih, yang ringan dan persuasif. Halo Pak, saya cuma mau follow santai aja. Setelah ngobrol kemarin, saya jadi kepikiran Bapak tuh sebenarnya cocok banget loh dengan konsep bisnis saya ini. Kalau boleh tahu, apa yang masih bikin Bapak pengen pikir-pikir dulu, takut salah ambil keputusan, atau masih nunggu momen yang pas? Siapa tahu saya bisa bantu lihat dari sisi yang lain. Tuh, kalau sebenarnya udah cukup akrab dan udah terbuka dia bercanda dikit, Pak saya merasa beneran nih. Seandainya MCI ini bisa bantu Bapak hidup lebih sehat dan nambah penghasilan, kira-kira butuh berapa lama lagi untuk mantap bilang, yuk saya mulai. Hahaha. Saya nggak maksa kok, cuma pengen bantu ambil keputusan terbaik. Kadang kita cuma butuh satu langkah kecil buat buka jalan besar. Guys, gila gak guys? Yang kalau menurut Anda ini keren, ketik keren di kolom chat. Yuk, ya, kita kasih like dulu. Ah, gitu teman-teman, ya. Nah, kalau Bapak tipe yang logis dan mempertimbangkan masalah konkret, kamu juga bisa sisipkan contoh testimoni dan data singkat dari orang seusianya. Tapi jangan langsung jualan. Dan kan buat kayak referensi tambahan aja. Dah. Ini kalau kita bingung, maksudnya apa tuh buat kayak referensi tambahan? Kasih contoh dong. Kita bisa ketik di sini, kita bisa tanya lagi teman-teman. Oke? Keren? Keren nggak? Kalau keren bilang keren dong. Asik. Ya. Jadi gitu teman-teman kalau Anda bingung cara follow up-nya. Yuk kita lanjut ya. Jadi cara follow up sudah. Kemudian ya dipakai sama timnya diajarin ya pas grup meeting ya. Jadi banyak orang gagal closing itu karena tidak mau follow up. Dan kadang member kita tuh tidak mau follow up bukan karena apa? Karena mereka nggak tahu bagaimana cara follow up. Gitu ya. Jadi kita ajarinlah cara-cara yang simple-simple ya. Khusus member-member MCI. Asik. Ya kita brother and sister kita sukses bareng-bareng di MCI ya makin menggelora. Dan langkah kelima adalah apa? Masuk ke dalam sistem. Nah, teman-teman, banyak orang itu yang mau bergerak di luar sistem. Saya punya teman yang akhirnya mundur dari bisnis MC karena apa? Karena tidak mau masuk dalam sistem. Dia mau bikin sistem sendiri, dia mau bikin cara sendiri, dia mau pakai apa yang ada di benak dia bagus, teman-teman. Tapi dia melupakan apa yang sudah terbukti berhasil dan bagus. Jadi sebenarnya langkah kelima cukup masuk dalam sistemnya. Sistemnya apa kok Tony? Ini. Kalau kenapa kita mesti masuk dalam sistem ya VSN? Karena sistem itu kita membahas tentang input, proses, output. Ya, apa yang masuk baik di dalam pikiran kita akan keluar baik juga dari mulut kita. Apa yang masuk baik dalam hati kita akan keluar baik juga dari mulut kita. Ya, input, proses, output. Apa yang kita lakukan baik akan keluar dengan baik. Orang yang berpikirnya buruk, materinya buruk, pemikirannya buruk, knowledge-nya buruk, skill-nya buruk akan menghasilkan hasil yang buruk. Nah, sistem itu akan membantu memberikan siapapun orangnya diproses dengan proses yang benar, maka akan keluar input output yang bagus. Seperti itu. Ya. Jadi mulailah ajakan tim untuk mengerjakan yang namanya the basic step. Satu 2 3 4 ya, teman-teman ya. Satu 2 3 4. Ini adalah langkah-langkah dasar bagaimana cara kita mendapatkan mencapai kesuksesan lewat bisnis MCI. Sesederhana ini teman-teman. Empat langkah dasar buat daftar nama, buat janji, presentasi, follow up, masukin dalam sistem. Jadi sukses di MCI itu akan terjadi ketika terjadi duplikasi teman-teman. Kan lima langkah dasarnya buat daftar nama, buat janji, presentasi, follow up, masukin dalam sistem. Tugas kita tuh cuma 5 ini doang. Setiap hari sebenarnya. Di daftar nama nggak tiap hari sih, ya. Tapi kalau kita bisa minta referensi, bisa daftar tiap hari. Buat daftar nama, buat janji presentasi follow up masuk dalam sistem. 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 Sampai akhirnya ada orang-orang yang kita closing di sini teman-teman mau masuk dalam sistem dan mereka mau buat daftar nama, buat janji presentasi follow up masuk dalam sistem. Buat daftar nama, buat janji presentasi follow up masuk dalam sistem. Sampai akhirnya kita menemukan orang-orang yang mereka prospek mau masuk dalam sistem, mau buat daftar nama, buat janji sebegitu terus teman-teman. Akhirnya kemudian dari 3 orang mungkin yang mau mau apa mau masuk dalam sistem, akhirnya mereka melakukan tiga tiga lagi, 39 27 berapa berapa atau 2 4 8 16 32 64 128 itu akan terjadi duplikasi teman-teman dan di situ bisnisnya akan berkembang. Yang repot kalau misalnya Anda nggak mau belajar, Anda tidak mau praktekkan dan Anda tidak mau duplikasikan. Males nggak apa-apa, tapi jangan ngajak tim Anda males, gitu. Anda mesti ngajak tim Anda untuk rajin. Nanti Anda kebawa rajin. Maksudnya gitu. Jadi jangan bukan berarti
offline malas-malasan, member rajin-rajinan, enggak ya. Kitanya mesti kasih contoh ya. Jadi leadership itu kemarin ada 5 level ya. Yang pertama karena dikasih, yang kedua apa, yang ketiga karena mencontohkan, yang keempat karena memang sudah membuktikan gitu ya. Jadi kayak gitulah ceritanya ya teman-teman ya. Nah, ajakan tim untuk melakukan mengerjakan basic step ya. Duplikasikan 7 kebiasaan virus pesanan. Ini kayaknya minggu depan lah ya kita akan bahas ya. 7 VP ya. Ini kita akan bahasnya nanti. Jadi kita nggak akan bahas sekarang ya. Ada apa lagi ya slide-nya ya. Bentar ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih teman-teman ya. Ini sebentar saya masukin slide-nya dulu. Saya kasih lihat tanda slide-nya. Eh, Nah, pertanyaan adalah, tahukah Anda apa yang akan terjadi ketika duplikasi sistem berjalan? Kita akan tonton satu video. Oke, ya teman-teman ya. Jadi kalau duplikasi berjalan dengan baik, bisa tadi seperti ini. Satu bidang sawah, kerjakan sendiri bisa nggak? Bisa. Tapi akan lebih cepat ketika dikerjakan oleh orang beramai-ramai. Cuman orang beramai-ramai, kalau semuanya ngasal, satu dari sudut kanan, satu dari sudut kiri, satu di tengah-tengah, masangnya blencang-blencong, kagak ada aturannya, kagak ada sistemnya. Kira-kira sawahnya jadinya bagus atau malah berantakan? Harusnya pekerjaannya diselesaikan dengan cepat, malah jadi berantakan dan akhirnya harus mengulang kembali, teman-teman. Ya, akhirnya harus apa? Harus diberesin lagi sawahnya. Karena apa? Karena hasil yang nggak jelas. Itulah sebabnya kita butuh sistem agar apa, teman-teman? Agar prosesnya tuh terjadi tuh bagus. Ya, Anda bisa melihat tadi di video 5 orang bergerak bersamaan mundur ke belakang sambil menanamkan satu bibit padi, ya teman-teman ya. Dan semuanya bergerak dengan kecepatan yang sama, dengan dengan momentum yang sama, ya bergerak mundur, ya sambil mundur sama-sama, ya. Dan ini mempercepat proses pembibitan atau penanaman padi di sawah tersebut. Ya, termasuk ketika dalam menjalankan bisnis kita, teman-teman ya. Ketika Anda menjalankannya bersama dengan tim Anda dan Anda menjalankan sesuai dengan sistem, maka Anda akan mulai melakukan percepatan. Jadi bagi Anda mungkin yang sekarang masa lambat gitu ya. Terus kok apa namanya? Masa lambat kayak ngerasa kerja sendirian. Ya mungkin berarti mungkin mungkin Anda belum masuk dalam sistem dengan benar. Mungkin Anda belum mengerti caranya. Ya, jadi Anda bisa coba evaluasi ke dalam diri sendiri. Apa yang salah dan apa yang sudah aku lakukan dengan salah dan apa yang bisa aku lakukan dengan lebih benar ke depannya. Gitu. Ah, males. Artinya impiannya belum kuat. Orang-orang yang sukses, teman-teman, adalah orang-orang yang punya impian besar dan berambisi yang besar untuk mewujudkan ini semua. So, teman-teman, ya, basic step, ya, yang lebih sukses bersama dengan MCI. Ya, follow basic step. Buat daftar nama, buat janji, presentasi, follow up, dan masuk ke dalam sistem duplikasi 7 bisa VP yang akan kita bahas di Selasa. Di BBKT Selasa depan. Ya. Warren Buffett pernah berkata, if you want to be success, we don't have to to be smarter than the rest. We have to be more disciplined than the rest. Untuk bisa menjadi berhasil, kita tidak perlu menjadi lebih pintar daripada yang lain, teman-teman. Tapi kita perlu menjadi lebih disiplin dari yang lain. Teman-teman yang lagi nge-live TikTok, ada yang bolong-bolong, tidak disiplin, tidak banyak closing. Tapi orang-orang yang
Live di TikTok yang disiplin, yang konsisten di jam-jam tertentu, akhirnya mulai mendatangkan banyak postingan. So, teman-teman sekali lagi nggak perlu pintar, bukan nggak perlu pintar ya, nggak perlu jadi yang paling pintar ya, tapi perlu jadi yang paling disiplin. Dan kalau kata Pak Hendy, lakukanlah dengan dedikasi. Karena disiplin tanpa dedikasi itu ibarat kata rutinitas seperti robot, teman-teman ya. Tidak ada hawanya, tidak ada rohnya. Ya, Anda perlu melakukan kedisiplinan tersebut dengan roh yang menyala-nyala, dengan roh api semangat yang membara-bara, teman-teman ya, membara-bara ya, Heleria bara-bara saya. Jadi teman-teman, ini yang dikatakan Warren Buffett. Sukses buat kita semua dan better life with Millionaire Club Indonesia. Selesai BBKT pada hari ini teman-teman ya. Tidak ada tanya jawab. Kalau Anda mau tanya, silakan tanya kepada upline Anda. Kalau Anda mau tanya lagi, silakan tanya kepada ChatGPT. Udah dikasih banyak sekali di masa-masa sekarang. Zaman saya, Pak Yohanes Pak Wendy, berawal-awal bergerak itu teman-teman, tidak ada ChatGPT. Facebook juga belum pakai BlackBerry. Susah buka handphone kecil, layarnya kecil gitu ya, susah. Sekarang semua layar segede-gede gini gitu ya. Wah, semuanya layar gitu kan, pencet-pencet kebaca semua gede. Gede kecil tulisannya bisa kita lihat, yang matanya picek bisa digedein tulisannya gitu kan. Jangan lagi bilang sulit. Kalau Anda masih bilang sulit dan Anda tidak mau bergerak, artinya impian Anda belum cukup kuat, belum cukup menggerakkan Anda. Perbaiki impian Anda, perbaiki sikap Anda, perbaiki langkah-langkahnya, aktivitas Anda setiap hari, maka kesuksesan akan menjadi milik Anda. So, saya Tony Hansen, undur diri, tapi sebelum itu mari kita berdoa, sama-sama berdoa teman-teman ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk BBKT hari ini Tuhan, kami telah belajar banyak bersama-sama Tuhan. Saya juga belajar banyak hari ini ya Tuhan. Ingatkan kembali tentang apa itu basic step Tuhan. Yang bagaimana dan apa pentingnya basic step itu bagi perkembangan tim kami ya Tuhan. So Tuhan, berkati kami, lindungi kami Tuhan, berikan kami kesehatan yang prima dan juga berikan kami berkah yang melimpah-limpah Tuhan, berikan kami kesempatan yang luar biasa di bisnis MC agar kami bisa mendapatkan kesuksesan yang lebih besar lagi di bisnis MC, dan kami bisa mengajak lebih banyak orang lagi teman-teman untuk bisa lebih sukses lagi di bisnis MC Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk acara ini. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa di BBKT minggu depan. Doakan saya tidak ketiduran. Sanyo, bye-bye dan better life with Millionaire Club Indonesia. Salam maksimal. Dadah. Dah guys ya. Sampai jumpa lagi. Bye 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 bye. Dipraktekin ya. Dadah 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 dadah. Di mana pencetannya? Dadah dadah dadah.